kabar? Puji Tuhan, kita kembali berjumpa di tempat ini dan saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian mengalami dan merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Dan saya percaya di dalam setiap langkah kita senantiasa merasakan bahwa Tuhan menyertai. Amin. Kalau kita melihat ke belakang, begitu banyak perkara, begitu banyak masalah, begitu banyak persoalan yang kita hadapi. Tapi kalau kita ada sebagaimana kita pada pagi hari ini, karena anugerah Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan, karena anugerah Tuhan kita ada. Sambil jabat tangan, berikan senyum yang terbaik. Amin. Karena anugerah Tuhan kita ada. Bapak Ibu, saya ingin mengajak setiap kita mengambil bagian firman Tuhan dalam Ayub 42 ayat 2. Ayub 42 ayatnya yang kedua. Sudah dapat? Ayub 42 ayatnya yang kedua. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan dan amin. Ayub mengatakan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan di tempat ini tentunya tahu kisah Ayub. Dan perkataan ini adalah kata-kata yang keluar dari mulut Ayub sendiri. Setelah ia mengalami penderitaan yang begitu sangat berat, saya katakan. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam pasal pertama, kita melihat bagaimana anak-anaknya meninggal di dalam waktu yang sama. Anak-anaknya ada 10 ya. 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Meninggal pada waktu yang sama. Kita sebagai orang tua, banyak di sini sebagai orang tua, kalau kita mengalami hal yang dialami oleh Ayub, bisa stres. Kehilangan orang yang dikasih, apalagi ini anak-anak yang dikasih, tiba-tiba dalam waktu yang sama meninggal. 10 orang meninggal. Kemudian karena penderitaan itu istrinya berniat meninggalkan dia. Kemudian karena penderitaan yang dialami oleh Ayub, teman-temannya mengucilkannya dan dikatakan hartanya akhirnya ludes habis. Dan ada lagi, dia mengalami satu sakit. Sakit apa? Kulit ya. Sakit kulit yang katanya itu sangat dahsyat sampai Ayub katakan untuk garuk aja pakai beling. Sekujur tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki mengalami sakit kulit. Dan kalau saya tempatkan saya sebagai Ayub, saya sebagai manusia, Ayub pun sebagai manusia biasa. Dia bukan malaikat. Dan tentunya kalau saudara coba ikut di dalam dunia di mana Ayub hidup pada saat itu, dan seandainya saudara jadi Ayub, saudara kecewa nggak? Kecewa ya? Kecewa berat. Bukan kecewa lagi, kecewa berat, kecewa pisan. Ya kalau orang Sunda kan gitu, ada pisannya. Ya, kecewa banget. Karena apa? Ada istilah sudah jatuh tertimpa tangga, sudah tertimpa tangga, tertimpa genteng. Ya, udah gitu temboknya rubuh lagi. Ya gitu. Ya, ditambahin. Karena dikatakan di sini Ayub adalah orang yang saleh. Dalam Ayub 1, ya, ayat yang 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub adalah orang benar pada zamannya. Ayub adalah orang soleh. Ayub adalah orang yang dipandang oleh Tuhan pada saat itu. Tetapi dia harus mengalami penderitaan yang sangat hebat. Pengalaman Ayub ini menggambarkan kepada kita semua. Orang Kristen, meskipun kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dia sudah bangkit dari kematian, di mana kita baru saja memperingati Paskah. Tapi saudara harus ingat bahwa dalam setiap langkah kita tidak pernah lepas dari yang namanya masalah, persoalan. Selama kita hidup, masalah itu akan tetap ada. Selama kita masih bernafas, persoalan-persoalan itu akan kita hadapi. Tapi yang membedakan kita orang percaya dengan orang yang tidak percaya adalah apa? Tuhan kita, amin. Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus, Tuhan yang tahu batas kemampuan kita sebagai manusia untuk menanggung masalah-masalah yang kita hadapi. Karena setiap orang berbeda-beda.
Kekuatannya berbeda-beda. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, wajar kalau Ayub kecewa. Makanya di ayat yang 42 tadi, pasal 42 ayat 2, dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Berarti, sebelum mengucapkan ayat ini, perkataan ini, di dalam kitab Ayub ini, Ayub mengalami kekecewaan. Wajar, kenapa? Dia manusia, dia punya hati. Dan dikatakan dia adalah orang yang soleh. Dia takut akan Tuhan, dia menjauhi kejahatan. Tapi nyata-nyatanya hidupnya nggak mulus. Bapak Ibu, saudari, pagi hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari apa yang dialami oleh Ayub. Melewati masalah-masalah penderitaan yang Ayub alami, Tuhan mengajar hal yang sangat penting kepada Ayub. Sehingga Ayub berani katakan, aku, katanya apa? Tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yang pertama, melewati penderitaan ini Tuhan mengajar kepada Ayub. Ayat 42 ayat 5. Pasal 42 ayat 5. Ayub katakan demikian, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Apa katanya? Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang siapa? Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Hal yang pertama yang dapat Ayub ambil dari penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidupnya, Ayub menjadi mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tadi kita bersama-sama bernyanyi lebih dalam lagi. Apa katanya? Ku cinta kau Yesus. Nyanyi gampang ya? Nyanyi itu gampang. Apalagi kalau lagunya kita suka. Aduh, lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus. Lalu sampai nangis-nangis. Tapi benar nggak kita tetap cinta Yesus pada saat masalah ada di hadapan kita? Benar nggak? Kita masih cinta Yesus dengan sungguh-sungguh pada saat masalah ada di hadapan kita. Pak Ahok harus jadi contoh. Kalah, dia tetap katakan, jabatan itu Tuhan ya, memberi Tuhan yang mengambil. Luar biasa. Itu harus jadi contoh. Itu sebagai satu figur orang Kristen yang luar biasa. Dan rasanya jarang-jarang orang kalah langsung terima dengan tersenyum. Ini kan masih hangat-hangat nih, ya. Tapi saya percaya kalau kita sebagai orang percaya sungguh-sungguh berada bersama dengan Tuhan, kita akan bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi lewat penderitaan-penderitaan yang kita alami. Dulu waktu saya diusir dari keluarga, saya keluar dari rumah, itu hujan besar sekali. Dan mama saya bilang, jangan bawa pakaian, keluar. Saya keluar dari rumah, hujan besar waktu di Cimahi. Saya bingung mau tinggal di mana. Kalau mau tinggal di gereja pun, maaf, gembala sidangnya bilang saya jangan ke gereja situ karena nggak aman. Kalau saya ke gereja itu nanti orang tua keluarga besar saya, bahasa Jermannya itu ngontrok gitu ya, ngontrok gereja gitu ya. Takut, jadi akhirnya jangan ke gereja dulu. Akhirnya saya bingung mau ke gereja, pasti ini akan jadi masalah karena jarak rumah dari gereja 200 meter, dekat sekali. Saya bingung ya, tapi saya nggak nyanyi mengapa aku begini, enggak ya, saya nggak nyanyi gitu. Ya saya nggak nyanyi lagu naik gitu ya, yang rasanya itu posesif banget gitu kan ya. Nggak nyanyi seperti itu. Saya ingat lagu pujian pertama kali saya bertobat itu mungkin bapak-bapak di sini tahu ya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Terus apa lagi? Rapnya, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, saya bernyanyi begitu. Karena lagu yang saya hafal itu cuma itu. Karena saya memang belum sering ke gereja, dan pada saat saya beberapa kali ke gereja dan bertobat, ya, awal bertobat ada lagu itu. Lagu itu jadi lagu yang memang nempel di pikiran saya. Tiba-tiba saya lihat ada sepeda motor mendekati saya dan ternyata dia adalah adik kelas saya. Adik kelas saya orang Kristen, namanya Yohanes.
pasti Kristen ya, kalau Yohanes. Dia datang, dia menghampiri saya dan dia kata, ngapain hujan-hujanan, Kang? Dia panggil saya Kang. Dia bilang, aduh saya ada masalah, ayo ikut ke rumah. Dan saya ditolong oleh Tuhan. Penderitaan tidak berhenti sampai di situ. Ya, saya pernah ceritakan beberapa waktu yang lalu pada saat saya juga melayani di sini. 5 tahun saya mengalami penderitaan, ditolak oleh keluarga karena saya ikut Tuhan. Berat. Tapi saya melihat di dalam penderitaan itu Tuhan bekerja. Sekarang saya ada seperti ini ya. Baju lumayanlah rapi. Ya. Dulu maaf ya, kalau saya ke gereja celana cuma satu-satunya dikasih sama Yohanes Denny ini. Robek saudara, kena paku. Jadi saya pakai tensoplas di sini. Ya, jadi kalau ke gereja tuh kalau memuji Tuhan nggak bisa bebas gitu. Saya nutupin gitu ya, karena malu ya. Udah pegel angkat tangan yang ini begini. Ya, karena malu ada tensoplas 2 lagi robeknya. Itu pengalaman saya dulu. Tapi tentunya Bapak Ibu tidak melihat tempelan tensoplas di celana saya. Dulu saya kurus banget karena memang ya makan seketemunya aja. Tapi saya tidak pernah meminta-minta di tengah jalan, di persimpangan. Apa ada yang pernah lihat muka saya dulu? Kayaknya pernah lihat di persimpangan di Cimahi atau di Cimini ya, sambil nyanyi di rombongan Tagoni gitu ya. Tentunya Bapak Ibu belum pernah lihat seperti itu. Karena apa? Memang Tuhan berkarya luar biasa atas setiap umatnya, bukan hanya pada saya. Tapi saya percaya dalam hidup setiap Bapak Ibu pun Tuhan berkarya. Penderitaan boleh datang silih berganti, tapi Tuhan mengajar bagi setiap kita. Lewat penderitaan kita akan lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Karena sekali lagi tadi saya di awal katakan, kalau kita ada pagi hari di tempat ini, mungkin Bapak Ibu datang dengan pergumulan berat saat ini. Tuhan sedang mengajar bahwa Tuhan ingin mengajar setiap saudara yang punya beban berat supaya lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, jangan sampai saudara meninggalkan Tuhan. Rugi, saya katakan. Orang tua yang punya anak gadis atau anak laki-laki boleh dijaga mereka. Jangan sampai pindah keyakinan karena masalah perjodohan. Rugi, saya katakan. Saya katakan, jangan tinggalkan kasih Yesus. Hanya Dia satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Saya katakan, tidak ada yang lain. Biarlah kita tetap pegang janji Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, lewat penderitaan yang dialami oleh Ayub. Kemudian Ayub tadi katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub mengetahui rencana Tuhan tidak pernah gagal. Bilang kiri kanan, rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupmu. Amin kan? Amin. Jangan gini-gini. Oh, amin. Amin. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup. Sekarang saya boleh menderita. Sekarang saya sedang menghadapi persoalan besar, tapi saya tahu rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup saya. Harus klaim seperti itu. Dan saya melihat, saya bersyukur penyertaan Tuhan dalam hidup saya pribadi. Dan saya percaya juga saudara mengalami itu, di mana kita mengalami satu pertumbuhan. Kalau saya boleh tarik grafik kehidupan kepercayaan kita, apakah grafik kita semakin menurun atau bergelombang, atau kita semakin naik? Saya berharap, dan Tuhan pun ingin, kehidupan keimanan kita kepada Tuhan, pengenalan kita kepada Tuhan akan semakin hari semakin naik, akan semakin dipakai Tuhan secara luar biasa. Hari ini kita dihadapkan dengan berbagai macam pilihan dalam hidup. Pada saat menghadapi masalah, bisa saja ada pilihan-pilihan dalam hidup yang harus kita pilih, dan mungkin itu bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saya berharap setiap kita pilih pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita ada saat ini karena itu hasil pilihan-pilihan kita di belakang. Dan ingat, pilihan-pilihan kita hari ini akan mempengaruhi langkah kita ke depan. Dan bagaimana kita di depan tergantung daripada pilihan kita hari ini.
Hidup begitu banyak pilihan. Dan Tuhan itu tidak membuat kita sebagai robot. Tidak. Tuhan masih memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih pilihan-pilihan dalam hidup. Tapi tentunya orang percaya harus memilih pilihan-pilihan dalam hidup ini adalah pilihan-pilihan yang sesuai dan sejalan dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, dua hal ini mengajarkan Ayub menjadi mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan yang kedua, dia mengetahui rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupnya. Yesaya 55 ayat 11 katakan demikian. Ini buat kita semua. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki. Dan apa katanya? Akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Itu berlaku buat kita semua. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, kita ini sebetulnya adalah orang-orang sukses. Orang-orang sukses. Karena firman Tuhan sudah menjamin itu. Saya heran beberapa hari ini ya, apalagi Pilkada Jakarta berpengaruh juga kan buat kita semua ya, apalagi di medsos ya. Wah, perang. Kita memperhatikan kayaknya belum berhenti nih. Meskipun sudah menang tetap aja ada ya hal-hal yang diperbincangkan. Tapi yang boleh saya perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudari, dari peristiwa kemarin saya melihat di mana Ahok begitu diserang kiri kanan atas bawah lah seperti itu. Saya melihat kebenaran itu dibukakan. Orang yang jahat-jahat itu mulai ketahuan ya. Kemudian banyak orang yang sepertinya pintar tapi berlaku bodoh. Pernah lihat orang yang katanya pintar nih, tapi dalam statement, dalam mengeluarkan banyak, kayaknya seperti orang bodoh. Saudara, itu sudah terjadi pada saat umat Israel disertai oleh Tuhan. Pada saat dia menghadapi orang-orang Midian, Tuhan buat orang Midian menjadi seperti orang bodoh juga. Dan pembela Tuhan itu nyata atas setiap kehidupan orang percaya. Mungkin saudara menghadapi kenyataan di Indonesia, hidup di Indonesia ini nggak aman rasanya, nggak nyaman dengan iman percaya kita. Tapi satu hal yang harus saudara syukuri. Saudara bersyukur ada di Indonesia, ada di bawah tekanan orang-orang yang memang tidak suka dengan orang Kristen. Karena dengan demikian iman Kristen saudara akan semakin bertumbuh. Amin. Saudara tidak ada di dalam zona nyaman. Saudara ada di dalam tekanan-tekanan itu membuat iman saudara makin bertumbuh. Lihat di Inggris, lihat di Jerman, banyak gereja dijual. Kenapa? Semakin sedikit jemaat yang datang ke gereja. Kalau di Indonesia penuh loh Bapak Ibu. Penuh. Kemarin saya pelayanan di Kalimantan, ya, kebetulan pas di Samarinda, pas banjir, itu meskipun banjir, penuh gereja. Dan saya lihat hari Minggu orang datang meskipun banjir. Berarti banjir bukan di Jakarta aja, di Samarinda itu banjir cukup tinggi kemarin itu. Ya. Tapi orang datang ke gereja. Ini membuktikan bahwa ya kita bersyukur ada di Indonesia di bawah tekanan-tekanan yang memang menggoncang iman kita, tapi itu membuat kita semakin mau bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita ada di zona nyaman. Hati-hati. Kalau sudah kita merasa ada di zona nyaman, harus hati-hati. Nah, sekarang saya akan lanjut ke hal yang lain. Ada rahasianya, Bapak Ibu. Rahasia keberhasilan Ayub menghadapi masalah. Ingin tahu nggak rahasianya? Nggak mau. Kalau nggak mau, selesai khotbahnya. Ya. Ingin tahu ya? Ya sama-sama kita belajar. Ada rahasia. Kenapa Ayub berhasil menghadapi masalah begitu berat? Dan biarlah ini pun menjadi pegangan kita umat percaya saat menghadapi persoalan. Saya tidak tahu masalah apa yang Bapak Ibu hadapi, tapi saya percaya saudara punya masalah kan? Ada yang nggak punya masalah? Jadi cuma your hand. Semua punya masalah? Haleluya, puji Tuhan. Berarti normal. Kalau nggak punya masalah agak-agak kurang normal ya. Saya percaya masih hidup itu pasti punya masalah. Nah, rahasianya. Kita lihat Ayub 2 ayat 7 sampai 10. Ayub pasal 2 ayat 7 sampai 10. Saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Ngeri itu, lihat ya. Ayat 9.
Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ini agak kurang ajar juga istrinya. Suami lagi menderita, ada uang abang sayang, ya, nggak ada uang, lu kutendang gitu ya. Begitu Ayub menderita, istrinya bilang masih mau salah sama Tuhan. Bukannya dukung saat menderita, tapi dia malah mempertanyakan tentang keimanannya. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu. Yang paling parah ini, dan apa? Gak enak ya? Suami sih, ada suami nih, kalau lagi menderita tiba-tiba istri, nggak sepaik gitu ya. Ribut nggak? Pasti ribut ya. Dan Ayub pun sampai bilang, engkau seperti perempuan gila. Tapi Ayub menegur istrinya, masa mau menerima yang baik-baik aja? Istri ini pendukung. Kalau pada saat suami menderita, istri harus ikut menopang, memberikan semangat tuh ya, betul Bu ya, memberi semangat, dorongan supaya tidak semakin terpuruk. Ini istrinya Ayub malah nyuruh apa? Kutuki Tuhan dan mati. Aduh, itu sakit banget ya. Saya kalau dibegituin, aduh ya, tega-tega teh mana masih gitu ya, masih ke istri saya gitu. Pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku, masih begitu ya. Suami bisa ngomong gitu juga kalau sampai sakit hati. Tapi sekali lagi, Ayub tidak melakukan dosa dengan bibir. Hal yang pertama, Ayub tidak ikut arus yang salah. Ayub tidak mendengar perkataan istrinya, meskipun istrinya itu adalah pendamping hidup. Kunci supaya kita berhasil menghadapi masalah yang berat, masalah apapun, jangan ikut arus yang salah. Kalau kita sedang punya masalah, seringkali orang menasihati banyak macam-macam di sini. Ya, sudah begini, itulah, inilah, itulah, wah banyak. Saudara harus tetap berpegang kepada janji Tuhan, sehingga saudara tidak salah langkah. Mari kita memandang masalah yang kita hadapi dengan cara pandang Allah, dengan cara pandang yang benar. Ayub memang menderita sampai dikatakan menggaruk, sakit kulitnya pun dia harus pakai beling. Aduh, itu ampun ya, kebayang gitu, gatalnya berarti kan nusuk ke daging gitu kan. Tapi dia tetap tidak mau melakukan apa yang dinasihatkan istrinya untuk mengutuki Allah. Dia punya cara pandang di mana masalah itu adalah proses dalam hidupnya. Saya pernah ke pabrik tenun di satu daerah yang masih pakai bujrek gitu ya, bujrek. Saya ngelihat gitu brak gitu. Saya ngelihat dari belakang tukang tenun ini, waduh, aut-autan, ya, aut-autan gitu. Wah, warna-warni ini mau jadi apa gitu. Saya bilang, ini mau jadi apa ya? Motifnya apa? Bapak salah lihat. Bapak lihat di sebelah sini, di belakang pas, kayaknya saya di depan alat tenun gitu kan. Itu kan benang-benang semua, kusut gitu kan. Lihat sebelah sini Pak. Ya. Oh, ada motifnya. Ternyata ya, tuh, dari benang yang semerawut itu ada motifnya. Cara pandang untuk menentukan cara kita bersikap. Saya melihat benang itu awut-awutan, tapi ternyata begitu lihat di dalam sudut pandang yang lain, ternyata ada motif yang sudah jadi. Seringkali kita melihat masalah, wah Tuhan gak adil, Tuhan ini gak baik, katanya Tuhan kok mengasihi, tapi kok masalah ini berat banget. Jangan memandang dengan cara pandang kita. Mungkin Tuhan izinkan masalah ada karena memang itu sebagai teguran atas hidup kita yang tidak baik, tidak benar. Dan Tuhan sedang memproses kita untuk semakin dekat lagi kepada Tuhan. Tapi bisa jadi Tuhan izinkan masalah terjadi itu sebagai ujian iman kita. Mau naik kelas ada ujiannya. Saya percaya sepanjang hidup saya sampai nanti Tuhan panggil saya, masih banyak ujian dalam hidup saya. Saya baru beberapa hari ini lepas dari ujian yang berat, tapi saya percaya masih ada ujian yang
Makin berat. Apakah saudara akan tetap memuji Tuhan? Biarlah kita seperti Ayub, semakin hari semakin mengenal Allah lebih dalam lagi, dan semakin yakin bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Yang kedua, kemudian pada saat Ayub sedang menderita, ketiga sahabat Ayub datang kepadanya, Elifas orang Teman, Bildad orang Sua, dan Zofar orang Naamah. Dan di dalam percakapan-percakapan yang dilakukan oleh Ayub, akhirnya dia menyadari, dia tidak menyalahkan keadaan, dia tidak merasa benar sendiri, dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak menganggap Tuhan tidak adil. Dia menanggalkan keegoisan dan mau bertobat. Yang kedua, tanggalkan keegoisan. Kalau kita ngadepin masalah, jangan merasa kita hebat. Sadari kita ini lemah dan butuh Tuhan. Seringkali kita, ya karena kita merasa, wah sudah pernah menyelesaikan masalah-masalah di belakang, wah gak apa-apa, sok masalah gak apa-apa, ya. Dengan cara sendiri, boleh kita berpikir dan akhirnya salah. Tanggalkan keegoisan, mau bertobat. Ayub begitu. Tadinya waktu berdiskusi dengan teman-temannya, dia menyalahkan keadaan, dia merasa diri benar, dan bahkan dia sempat menyalahkan Tuhan, menganggap Tuhan tidak adil. Tapi pada akhirnya dia menanggalkan keegoisan dan bertobat. Amsal 28:13 katakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan apa katanya? Disayangi oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, jangan mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan manusia. Sehebat apapun seorang hamba Tuhan dalam memberikan nasihat, manusia masih punya kelemahan. Banyak gereja bubar, gereja hancur, karena seorang gembala melakukan hal yang salah. Jemaatnya bubar, mereka kecewa, tidak mau lagi ke gereja. Ini yang sangat bahaya. Dan saya pernah berkunjung pada seseorang yang tidak mau lagi menginjakkan kakinya ke gereja, bahkan dia sudah mau meninggalkan iman Kristen karena apa? Kecewa dengan seorang hamba Tuhan. Ini berat sebetulnya. Masalah begini itu agak berat. Mungkin dianggapnya ya hal yang biasa-biasa. Dan seringkali saya sebagai hamba Tuhan, pendeta pun, ya saya pun manusia. Ya. Pendeta juga manusia, iya betul. Saya juga manusia, punya kelemahan, tapi jangan jadikan itu senjata. Karena apa? Saya sadar, saya ingat tingkah laku, sikap saya, cara saya bertutur kata itu sangat berpengaruh pada orang-orang. Sekali saya langkah, orang akan kecewa dan bisa berpuluh-puluh orang kecewa karena sikap saya yang salah. Tapi saya pun ingin menyarankan pada saudara sebagai jemaat, jangan mengandalkan manusia, andalkan Tuhan. Hamba Tuhan pendeta hanya sebagai alat penyambung lidah Tuhan. Dia ditempatkan sebagai pembimbing saudara untuk mendekat kepada Tuhan sebagai imam. Tapi jangan andalkan manusia dalam hal apapun, tetap andalkan Tuhan. Dalam pelayanan saya 27 tahun, hal yang menyakitkan buat saya bukan karena bersinggungan masalah dengan orang yang duluan tidak percaya pada Tuhan. Itu sudah lumrah buat saya. Kalau ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan kemudian membenci saya, sampai bahkan ada yang sempat meludahi saya karena iman percaya saya tetap sabar. Kenapa? Dia tidak kenal Tuhan, dia tidak tahu kasih. Tapi pada saat kita berhadapan, punya masalah dengan orang-orang yang memang seiman, saudara pikirnya apa? Tuh kan, kamu orang Kristen begitu jahat. Ya sudah, saya kecewa. Begitu? Jangan. Iblis senang. Ya, kalau begitu iblis senang, berarti ya ada perpecahan di antara umat Tuhan. Seharusnya saudara yang sadar diri tetap pandang Yesus. Karena itu yang menghiburkan, itu yang memberikan kekuatan dan membuat langkahmu berhasil. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengajar kita semua. Setiap kita punya masalah. Setiap kita punya persoalan. Setiap kita akan dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang akan kita hadapi. Dan mungkin ada persoalan di hadapan kita yang berat. Perlu kesiapan hati untuk kita menghadapi persoalan-persoalan yang besar tersebut.
Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah setiap masalah yang kita hadapi saat ini mengajar kita semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan, Allah yang perkasa. Dia Allah yang hidup, tidak pernah mengecewakan kita. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal atas hidup kita sebagai umat. Tuhan memberkati. Kita akan